Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Arashid Family. Nah, di video kali ini aku akan membahas sesuatu di mana hal ini tuh sangat diperlukan, terutama untuk ibu-ibu yang masih punya balita maupun bayi yang menggunakan popok atau diapers. Nah, di sini aku akan membahas tips-tips atau langkah-langkah yang kita perlu lakukan ketika akan memilih atau menentukan popok atau diapers yang akan kita gunakan untuk anak kita. Jadi, yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Seperti biasa, sebelum aku memulai ke pembahasan utama atau topik pembicaraan kita kali ini, di sini aku mau disclaimer dulu ya, Mams. Di sini aku bukan seorang ahli di bidang kesehatan atau bukan juga dokter anak, bukan juga orang yang ahli dalam bidang perawatan anak. Namun di sini aku hanyalah seorang ibu rumah tangga yang sedang belajar merawat anak dengan benar, dan kebetulan di sini aku juga memiliki usaha jualan perlengkapan bayi ya, baby shop gitu. Jadi aku sedikit-sedikit itu tahu mengenai perlengkapan untuk bayi maupun balita. Jadi di sini kita sama-sama belajar untuk mempelajari keperluan-keperluan untuk si kecil, untuk balita, supaya kita itu benar ketika menggunakan perlengkapan itu untuk anak kita. Jadi, kita sama-sama belajar ya, Mams. Di zaman sekarang ini tuh penggunaan popok sekali pakai atau diapers itu udah nggak asing lagi, pokoknya udah banyak banget ibu-ibu yang memilih untuk menggunakan diapers atau popok sekali pakai untuk anaknya ya, Mams. Walaupun mungkin ada masih beberapa yang menggunakan popok kain untuk bayinya. Contohnya juga aku dulu waktu baru lahiran, anak aku itu gak dipakein diapers dulu karena memang itu diajarin sama orang tua aku gitu ya, karena memang itu bawaan dari orang tua aku itu kan memang kalau di kampung itu kan dulu sama sekali nggak pernah pakai yang namanya popok sekali pakai atau diapers. Jadi memang waktu anakku masih bayi baru lahir itu nggak pernah aku pakein diapers sama sekali, kecuali memang mau bepergian gitu, Mams. Tapi untuk sekarang ini, terutama di kota-kota besar gitu ya, Mams, pasti penggunaan diapers itu udah nggak asing lagi. Kayaknya itu udah sebagian besar gitu ya, memilih untuk menggunakan diapers. Untuk Mams yang memilih untuk menggunakan diapers atau popok sekali pakai untuk anaknya, tentunya nggak boleh asal-asalan milih kita beli popok itu nih yang bagus. Oh itu nih lihat di iklan, kita beli itu aja lah buat anak kita gitu, buat pampers-nya, buat diapers-nya gitu. Nggak boleh sembarangan asal memilih diapers untuk anak. Karena apa? Karena terutama kulit bayi baru lahir itu sangat-sangat sensitif. Jadi kalau kita salah memilih popok, itu bisa-bisa anak kita itu bisa ruam kulitnya karena salah pemakaian popok gitu. Nah, makanya di sini aku akan sharing ke teman-teman semua bagaimana caranya atau tips memilih diapers atau popok sekali pakai yang tepat supaya kita bisa meminimalisir terjadinya ruam pada anak. Nah, langsung aja ke tips yang pertama, yaitu pilihlah popok yang memiliki bahan aman untuk bayi dan balita. Maksudnya adalah kita harus memilih popok yang sudah pasti terjamin memiliki bahan yang aman untuk anak kita. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya ruam pada kulit si kecil. Nah, biasanya popok yang sudah pasti aman, sudah pasti jelas itu memiliki bahan yang aman itu biasanya sudah memiliki izin dari Kemenkes ya. Biasanya di kemasan, misalnya ini seperti ini, contohnya di sini tertulis sudah ada izin dari Kementerian Kesehatan. Nah, untuk popok yang sudah terjamin memiliki izin dari Kemenkes, tentunya adalah popok yang pasti memiliki bahan yang aman untuk si kecil. Tips yang kedua, pilihlah popok yang memiliki bahan yang lembut dan memberikan kenyamanan untuk kulit si kecil. Nah, ketika kita memilih untuk memakaikan diapers atau popok sekali pakai untuk si kecil, kita harus juga memperhatikan kenyamanan si kecil ketika memakai popok itu. Apakah si bayi itu nyaman ketika kita pakaikan diapers yang kita pilih atau malah sebaliknya. Popok yang lembut atau yang memiliki bahan lembut itu yang akan memberikan kenyamanan untuk si kecil. Dan juga popok yang fit atau fleksibel ketika dipakai pada si kecil itu pun bisa membuat nyaman ketika dipakai si kecil. Kenapa? Karena popok yang fit atau
popok yang pas dengan badan si kecil itu akan membuat nyaman ketika si kecil memakainya dan akan membuat si kecil itu lebih leluasa ketika ia bergerak gitu. Tips yang ketiga, pilihlah popok yang memiliki daya serap yang baik atau cepat. Nah, di mana tips ini itu sangat penting ya Mams, karena popok yang bagus itu pasti memiliki memiliki bahan yang lembut dan memiliki daya serap yang cepat. Karena apa? Karena ketika popok itu memiliki daya serap yang cepat, otomatis cairan pipis yang akan terserap pun itu akan cepat dan menghindari terjadinya lembab dan bocor pada popok ya ketika dipakai anak. Karena ketika nanti daya serapnya itu kurang cepat, maka akan memperbesar terjadinya ruam akibat lembab itu sendiri. Jadi lebih baik kita itu memilih popok yang benar-benar tepat, yang memiliki daya serap yang cepat, supaya menghindari lembab yang akan memicu terjadinya ruam popok pada si kecil. Popok dengan daya serap cepat juga bakalan bikin kita nyaman Mams ketika memakaikan ke si anak. Karena apa? Karena pasti nggak bakalan gampang rembes atau bocor gitu ketika dipakaikan ke si kecil gitu. Walaupun demikian, walaupun kita menggunakan popok yang daya serapnya cepat dan nggak gampang bocor juga, kita juga nggak boleh lengah Mams. Kita juga harus sering-sering mengganti dan mengecek diapers yang kita pakaikan ke si anak. Apakah itu sudah penuh atau belum gitu. Dan juga catatan, kita itu nggak boleh kelamaan memakaikan diapers itu ke anak, karena itu malah justru akan memicu terjadinya ruam. Keempat adalah pilihlah popok yang sesuai dengan berat badan si kecil. Karena apa? Karena memilih diapers atau popok sekali pakai itu patokannya adalah berat badan si kecil Mams. Saat kita membeli diapers atau popok sekali pakai untuk si kecil, pasti di kemasannya itu bakalan ada tertera seperti ini. Size-nya, nah ini adalah size M ya. Size M ini untuk berat badan 7-12 kilo untuk merek Sweety ya. Karena setiap merek itu kan biasanya beda-beda. Nah, patokannya intinya kalau kita mau membeli diapers atau popok sekali pakai, patokannya itu adalah berat badan si kecil Mams. Jadi usia itu menurut aku nggak menjadi patokan. Karena apa? Karena berat badan setiap anak itu berbeda-beda. Supaya popok yang kita pakaikan itu sesuai, jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu kebesaran juga. Karena kalau nggak sesuai, misal kekecilan, itu pasti kasihan juga si kecilnya. Lalu kalau misal kebesaran, itu gampang sekali bikin rembes. Nah gitu Mams. Jadi sebaiknya kita untuk memilih, ketika kita akan membeli popok, ukuran atau size diapers yang akan kita pilih sesuai dengan berat badan si kecil. Yang kelima adalah pertimbangkan budget atau anggaran untuk membeli popok sekali pakai atau diapers. Di mana ketika kita memilih untuk menggunakan diapers atau popok sekali pakai untuk anak kita, tentunya kita itu akan memakaikan diapers itu secara terus-menerus sampai si anak ini benar-benar lolos toilet training ya kan Mams. Nah, karena penggunaan popok ini secara terus-menerus, otomatis kita akan mengeluarkan biaya untuk membeli diapers ini gitu Mams. Jadi ketika kita akan memilih popok, tentunya ditentukan bahannya itu yang bagus, daya serapnya yang cepat, lalu kualitasnya yang bagus. Namun jangan juga kita asal membeli gitu. Pasti kadang itu kita kepikiran kalau yang bagus pasti yang harganya mahal dong gitu. Jangan salah dulu Mams. Harganya mahal belum tentu cocok untuk anak kita gitu. Jadi makanya kita itu kalau misal mau membeli diapers atau popok sekali pakai, kita itu lebih baik membeli yang isinya satuan dulu atau yang saset. Nah, kita bisa memakaikan satu dulu, kita lihat perkembangannya apakah ini cocok untuk anak kita atau tidak. Nah, ketika sudah cocok baru kita membeli yang kemasan besar atau kemasan bal-balan seperti ini gitu. Jadi nggak langsung kita ke baby shop atau ke toko diapers gitu ya, langsung beli yang gede gitu. Misal kalau kita baru pertama kali memakaikan popok atau diapers ke anak gitu. Nah, pertimbangan budget ini juga menurut aku penting banget karena ketika kita memakaikan diapers atau popok sekali pakai untuk anak kita itu secara terus-menerus ya sampai ia itu benar-benar lolos toilet training, tentunya budgetnya itu bisa benar-benar banyak gitu ya. Makanya kita itu nggak usah
khawatir karena sekarang itu udah banyak banget merek-merek diapers yang dijual di pasaran yang harganya terjangkau tapi kualitasnya juga bagus. Nah, tipsnya menurut aku untuk pertimbangan budget ini, yang pertama tadi beli aja satuan dulu atau per pieces gitu kan, ada ya Pampers diapers yang saat dijual satuan atau sasetan gitu. Nah, nanti kalau udah cocok baru beli yang kemasan besar atau bal-balan. Atau Moms juga bisa melihat review-review atau tanya-tanya dulu ke teman-teman Moms yang udah memilih menggunakan diapers misal merek ini kepada teman-teman Moms yang udah memakaikannya pada anak gitu, pada anak mereka, supaya mengetahui reviewnya gitu. Gimana sih ini cocok nggak ya kira-kira di anak-anak kita gitu misalnya. Atau Moms juga bisa melihat di YouTube itu udah banyak banget yang review mengenai diapers atau popok sekali pakai. Nah, jadi sekarang itu udah nggak usah bingung-bingung lagi ketika kita akan membeli diapers gitu. Dan bisa juga ketika Moms memilih untuk membeli diapers di toko diapers atau di baby shop gitu, biasanya kan dipajang gitu ya di rak. Nah, kita bisa baca dulu nih keunggulannya dari setiap diapers yang akan kita beli, dari diapers yang akan kita beli. Misal kita memilih merek ini, karena aku pegangnya sekarang ini ya. Misal kita mau milih merek Sweety. Nah, di sini pasti banyak banget keunggulannya yang tertulis dari produk Sweety ini gitu. Atau bisa juga Moms tanyakan ke penjualnya, nanti pasti bakalan direkomendasiin Pampers atau diapers yang harganya terjangkau namun kualitasnya tetap baik, tetap bagus gitu. Karena biasanya para customer aku juga gitu, Moms. Jadi kalau misal mereka itu sering banget banyak yang baru pertama kali pakai atau memang mau ganti diapers gitu ya. Mereka itu biasanya tanya-tanya dulu dan aku suka ngasih informasi gitu ke para customer aku, Moms. Jadi biasanya yang jual itu bakalan lebih tahu gitu. Lebih tahu mana sih popok yang harganya terjangkau tapi kualitasnya bagus gitu. Nggak kalah sama diapers yang harganya itu tinggi-tinggi, harganya mahal-mahal gitu. Jadi Moms nggak usah khawatir karena sekarang ini tuh udah banyak banget merek-merek diapers yang tentunya aman, sudah terjamin memiliki daftar di Kemenkes gitu ya. Dan juga memiliki kualitas yang bagus gitu. Jadi Moms, kita kalau mau memilih diapers atau popok sekali pakai untuk anak kita, jangan asal-asalan memilih. Jadi tetap harus memperhatikan kenyamanannya, lalu bahannya itu daya serapnya cepat atau tidak, lalu ukurannya itu sesuai dengan si kecil atau tidak, lalu kelembutan dari bahannya, dan juga pertimbangan budgetnya itu sangat penting pula untuk dipertimbangkan. Nah, mungkin itu aja tips dari aku ketika kita akan memilih atau ketika akan membeli diapers atau popok sekali pakai untuk anak kita, untuk si kecil ya Moms. Semoga tips-tips ini bisa bermanfaat untuk Moms semua yang berniat ingin menggunakan diapers untuk si kecil atau popok sekali pakai untuk si kecil ya Moms. Semoga video ini bisa membantu banyak orang atau Moms-Moms semua yang ingin mencari tips bagaimana caranya sih menentukan popok yang baik, yang benar untuk anak supaya tidak terjadi ruam, supaya anak kita itu nyaman ketika menggunakan popok gitu. Jangan lupa sebelum selesai menonton video ini, klik tombol like, komen, dan subscribe ya Moms. Dukung terus channel ini supaya bisa berkembang dan aku lebih semangat lagi ketika memberikan tips-tips dan sharing-sharing ke Moms semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.